sesi kelima ini. Alhamdulillah, apa kabar? Kali ini kita akan mendengarkan paparan materi tentang bagaimana menjadi MC handal di era milenial. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Ibu Nur Fadilah, SPDI, MPD. Saat ini sebagai guru agama di SDN Kaliabang Tengah 1. Beliau juga sebagai bendahara umum DPP APAI Kota Bekasi. Kemudian juga bertugas di departemen, dan yang paling penting adalah beliau sering menjadi MC di berbagai tempat. Oleh karena itu, beliau hari ini akan memaparkan materi menjadi MC handal di era milenial. Kita tak sabar ya. Baik, kita persilakan kepada Ibu Nur Fadilah untuk memaparkan materi ini. Benar Ibu Nur Fadilah, kami persilakan. Terima kasih moderator Ibu Hajah Nurmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengingat waktu terus bergerak, baiklah, saya akan langsung menyampaikan materi yang berjudul menjadi MC handal di era milenial. Saya sengaja memilih judul ini karena saya berpikir setiap kita pasti pernah menjadi seorang MC di tempat kita masing-masing. Mengapa saya memilih kata handal? Coba kita melihat beberapa MC ternama di Indonesia seperti ada Tantowi Yahya, Helmi Yahya, dan di era sekarang itu ada Raffi Ahmad, ada juga Ramzi. Mereka adalah MC handal yang profesional di bidangnya. Ketika bicara handal, kita bicara tentang profesional. Ketika orang bekerja secara profesional, insya Allah profesinya akan bisa menjanjikan sesuatu buat kehidupannya. Mengapa saya ambil kemudian era milenial? Alasannya sederhana, karena kita sendiri memang berada di era milenial. Seorang MC sejak zaman dahulu sampai sekarang mutlak diperlukan. Terlebih ketika kita bergabung di PCT Batch 6 ini, fungsi dari MC sangat-sangat diperlukan. Terlebih ketika kita berdiskusi, kita meeting di alam maya. Dari itu semoga dengan kita melakukan curah pendapat, diskusi di tempat ini, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini akan bisa menempa kita untuk menjadi lebih profesional dalam profesi kita, terutama yang berperan sebagai guru atau orang yang banyak berhadapan langsung dengan publik. Berikut kita saksikan gambar-gambar dari acara-acara yang sering sekali kita ikuti. Mungkin di antara kita ada yang pernah terlibat langsung dalam acara seperti ini. Seperti gambar pertama kita saksikan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada grand opening, ada acara seminar, dan ada acara keagamaan. Selanjutnya, siapa MC itu? Kebanyakan kita masih tumpang tindih menerjemahkan apa itu MC, apa itu host. Nah, ada ilmu baru ketika saya pribadi bergabung di PCT Batch 6 Jabar ini, terutama untuk petugas host. Setelah menerima paparan materi di hari kedua dari Ibu Farida di sesi ketiga kalau tidak salah,
beliau memaparkan tugas host yang ada di virtual ini. Setelah saya teliti, ternyata tugas seorang host atau MC baik secara virtual atau di alam nyata tetap saja sama. Di sana ada kewajiban bahwa seorang host memfasilitasi adanya suatu kegiatan, terutama ketika akan melakukan meeting bersama dengan orang-orang yang sudah tergabung di dalam room kita. Banyak hal yang harus difasilitasi oleh seorang host atau MC bisa benar-benar mengikuti acara secara baik dengan fasilitas yang dijamin atau yang disediakan oleh seorang host atau seorang MC. Sebagaimana kita tahu bahwa MC atau host adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara, baik itu dalam bentuk panggung pertunjukan, hiburan, atau pernikahan, dan lain-lain. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini akan kita coba bagaimana mengupas tentang siapa pembawa acara, siapa MC atau host, protokol dan protokoler. Karena sepengalaman saya masih banyak orang-orang yang mempunyai pengertian yang sedikit tumpang tindih pada istilah profesi ini. Lantas siapakah pembawa acara? Sesuai dengan gambar yang tersaji bahwa pembawa acara adalah orang yang membawakan atau memandu acara secara umum yang bersifat resmi atau formal dan seremonial yang terikat dengan etika protokoler. Saya yakin pasti kita semua pernah terlibat atau setidaknya menjadi pembawa acara dalam sebuah acara ini. Bagi kita yang sebagai guru biasanya upacaranya itu setiap minggu ada upacara bendera atau upacara peringatan 17 Agustus atau upacara-upacara lainnya yang diselenggarakan oleh PGRI atau oleh dinas pendidikan lainnya. Pembawa acara resmi tidak dituntut untuk berimprovisasi. Ini yang menjadi sebuah perhatian buat kita. Setiap kali kita dituntut atau diberi tugas menjadi pembawa acara, tidak diizinkan sedikit pun kita untuk berimprovisasi. Tugas kita hanya membawakan mata acara sesuai yang sudah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, siapa MC atau Master of Ceremony? Orang yang memandu jalannya acara yang bersifat non-formal dan semi-formal seperti hiburan, pelatihan, seminar, workshop, dan sejenisnya. Perbedaan antara pembawa acara dengan MC. Kalau MC diberi ruang sebesar-besarnya untuk berimprovisasi, untuk mengeluarkan sedikit jiwa humorisnya yang bersifat menghibur audiens, membangkitkan semangat atau antusiasme para audiens, mengenalkan pembicara, memimpin aplaus, dan kadang-kadang membawakan permainan game dan kuis di sela-sela acara. Selanjutnya, protokol. Ini kenapa banyak orang yang salah atau sedikit tumpang tindih dalam pengistilahan ini? Karena biasanya antara protokol, MC, dan atau host lebih dititik beratkan kepada orangnya. Tapi sebenarnya secara fungsi keempatnya sangat berbeda. Kita lihat di sini bahwa protokol adalah sekumpulan peraturan atau sistem. Jadi bukan orang protokol, hanya sekumpulan peraturan atau sistemnya saja. Dan protokoler adalah pengatur tata cara upacara
gelar kegiatan, dan aneka jenis perlengkapan serta penataan tempat dan dekorasi yang diolah atau disusun secara tertib. Baiklah, saya nggak akan panjang lebar di sini. Oke, mengapa sering keliru? Ini jawabannya karena segala sesuatunya lebih dititik beratkan pada sesuatu atau orangnya, tapi kurang dipahami secara fungsinya. Baiklah, Bapak dan Ibu, lanjut saja. Berikutnya, tips menjadi MC yang baik bagi pemula. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah terbiasa menjadi seorang MC. Mungkin tips ini berguna buat mereka yang pemula seperti anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA yang dituntut untuk berani menjadi seorang MC atau pembawa acara. Mudah saja sebenarnya, yang penting ada percaya diri. Menjadi seorang MC atau host yang baik, percaya diri ini sangat-sangat diperlukan. Oleh karena itu, sangatlah benar ketika ada aturan bahwa siapa yang ingin menjadi MC atau host diusahakan untuk 15 menit stay di tempat acara sebelum acara dimulai. Tujuannya adalah untuk pengkondisian diri, karena biasanya kalau orang sudah terlambat hadir akan terjadi sesuatu di luar perkiraannya. Nah, tapi kalau kita hadir 15 menit sebelum acara dimulai, insya Allah pengkondisiannya akan lebih maksimal. Dari mulai penataan tempat, tata letak para tamu, di mana tamu undangan, di mana peserta, atau bisa juga kita cek sound kerjasama dengan teknisi. Nah, di waktu pra acara sebelum acara dimulai, seorang host atau MC sangat penting sekali untuk memilih tempatnya sendiri. Biasanya seorang MC itu ada di sebelah kanan atau kiri dari panggung utama. Usahakan tempat yang dipilih oleh seorang MC atau host itu mudah terlihat oleh audiens atau peserta yang hadir, tapi juga tidak menghalangi petugas atau pengisi acara dalam acara tersebut. Nah, seorang MC yang percaya diri akan terlihat ketika bersikap, ketika menyapa. Nah, ketika dia berbicara dan bersikap itu sangat tergambar sekali percaya dirinya. Makanya ada tips ketika bagaimana cara kita menunjukkan bila kita percaya diri. Posisi ketika berdiri harus benar-benar tegak. Usahakan posisi mikrofon tepat ada. Kalau kita pakai standing mic, usahakan posisi standing mic itu tepat berada di mulut kita, jarak 5 cm dari mulut kita. Bila kita memegang mikrofonnya tidak dengan standing mic, cara memegang mikrofonnya cukup dari bawah dan arahkan mic-nya ke mulut kita. Jangan pernah mengarahkan mic ke arah depan, nanti akan merusak kualitas vokal kita. Nomor 2, kuasai acara. Seorang MC adalah bagian dari panitia. Oleh karena itu, seorang MC harus menguasai benar susunan acara, dalam hal ini rundown acara. Jadi seorang panitia ketika ingin menyusun rundown acara, sertakan MC atau hostnya. Karena host itu atau MC itu adalah etalase dari sebuah acara. Akan sangat fatal sekali ketika seorang host atau MC tidak menguasai acara. Yang ketiga, tetap tenang dan tersenyum. Nah, mungkin sudah biasa ketika dalam sebuah acara ada terjadi insiden di luar perkiraan. Nah, mohon maaf, ini juga yang mesti menjadi perhatian kita bila kita bertindak sebagai MC atau host. Bila ternyata tamu undangan belum hadir sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan, jangan pernah menginfokan itu ke hadapan publik atau ke hadapan orang yang ada di hadapan kita, karena itu akan sangat fatal sekali.
Peran host atau MC dalam situasi seperti ini mutlak diperlukan. Bersikaplah tenang dan tetap tersenyum. Bahkan tidak jarang ketika kita sedang on, mikrofon menjadi mati atau terjadi eksiden lain yang memang tidak di luar perkiraan kita. Jangan panik, kita harus tetap tenang dan tersenyum karena ketenangan dan senyum kita akan membawa kenyamanan buat orang yang ada di hadapan kita. Yang keempat, jangan salah kostum. Oleh karena itu penting sekali memang seorang host atau MC terlibat langsung dalam sebuah acara, karena salah kostum ini memang sangat-sangat mempengaruhi kita, terutama dalam hal percaya diri. Yang nomor 5, jangan lupa berdoa, karena siapapun kita, apapun usaha kita akan menjadi terlihat kurang maksimal atau tidak sesuai dengan harapan kita ketika Allah tidak meridhoi niat baik kita. Berikutnya, Bapak dan Ibu peserta VCT Batch 6 Jabar 3 yang sudah bergabung saat ini. Berikut adalah 10 syarat menjadi MC handal di era milenial. Yang pertama, komunikatif. Seorang MC yang komunikatif terlihat pandai bicara, tapi bukan asal bicara. Seorang MC yang handal tidak akan pernah kehilangan kata-kata meski terjadi sesuatu di luar rundown acara. Oleh karena itu, seorang MC yang baik, seorang MC yang profesional harus selalu memegang catatan berupa mata rantai acara atau hal-hal penting yang ingin dikomunikasikan, terutama kepada peserta atau audien yang akan hadir saat itu. Seorang MC juga harus komunikatif, tidak hanya dari segi dari olah vokal saja. Komunikatif juga dalam hal sikap. Seorang MC akan sangat terlihat sekali ketika dia berbicara dengan gestur tubuh. Nah, ketika dia berbicara dengan gestur tubuh yang baik, insya Allah vokalitas suara yang akan dihasilkan pun akan terdengar indah. Seperti, mohon maaf, ketika kita akan menginformasikan sesuatu kepada orang lain, berbeda suara yang harus kita keluarkan dengan ketika kita berbicara. Saya ingin sedikit memberikan contoh. 10 menit lagi Ustazah. Oke. Ya Rob. Aduh. Contoh ketika kita akan masuk pada ketika kita berada dalam sebuah acara formal, ketika acara itu akan berpindah kepada acara berikutnya. Contoh acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, kreatif. Seorang MC atau host yang kreatif biasanya dia tidak akan mati gaya. Berapa banyak orang yang ketika bertugas menjadi seorang MC atau host, terjadi sesuatu yang memang di luar nalarnya atau di luar perkiraannya. Nah, contoh petugas atau pembicara belum selesai, pembicara belum hadir, seorang host yang baik harus bisa menghandle itu. Dia harus bisa menguasai sedikitnya materi yang akan disampaikan atau jalannya acara berikutnya atau informasi-informasi lain yang dirasa penting untuk kelangsungan acara itu. Selanjutnya, luwes. Nah, seorang MC, seorang host tidak boleh terlalu kaku. Jadi harus adaptif. Harus bisa menerima saran, harus bisa menerima permohonan, harus bisa menerima sedikit kritik gitu. Karena seorang MC yang kaku nanti akan membuat acara itu menjadi tidak nyaman terasa oleh
para hadirin. Selanjutnya percaya diri. Berikutnya percaya diri, saya tidak ulang lagi. Kemudian kemampuan berbahasa. Ini sangat penting sekali. Mohon maaf, banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak baku yang masih digunakan ketika kita, sebagai contoh, ketika kita mempersilahkan, kita memberi waktu untuk petugas berikutnya, kita masih menggunakan kata-kata yang kurang baku. Seperti contoh berikutnya, mari bersama kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sucarman MPD. Kami silakan. Ini yang baku. Nah, kebanyakan orang setelah mempersilahkan, dia akan berkata, waktu dan tempat kami persilakan. Ini kesalahan yang banyak dipelihara oleh sebagian orang yang dipercaya menjadi seorang host atau MC. Selanjutnya golden voice. Saya tidak bisa menjelaskan golden voice itu seperti apa. Intinya memiliki suara emas. Nah, suara emas itu bukan berarti kita harus bersuara bagus layaknya seorang penyanyi profesional atau seorang kori-koriah. Nah, sebagai seorang host atau MC bisa mengolah suaranya agar menjadi golden voice, tentunya dengan banyak berlatih suara perut. Berikutnya eksperimen. Eksperimen ini menjadi sangat penting, makanya pengkondisian pra acara 15 menit sebelum acara dimulai, seorang MC harus cek suara dulu, setidaknya dia harus berlatih dulu untuk hal vokal supaya ekspresinya bisa terlihat oleh panitia. Kalau memang dirasa kurang berkenan, tidak sesuai dengan tuntutan panitia, kita bisa diperbaiki nanti setelah acara dimulai. Selanjutnya teknik vokal. Teknik vokal ini berkaitan dengan artikulasi, juga berkaitan dengan olah vokal ya. Nah, seorang MC yang baik adalah dia yang memelihara teknik vokalnya. Saya senang sekali ketika menyaksikan acara di Indosiar ya, dulu tuh ada Ibu penyanyi Hetty Koes Endang tuh, beliau konsen sekali dengan masalah teknik vokal. A, I, U, E, O. Seorang MC atau host akan sangat terlihat salah sekali ketika teknik vokal atau pengolahan vokalnya menjadi tidak baik. Selanjutnya humoris. Kalau untuk humoris saya rasa Bapak dan Ibu sudah bisa paham, karena humoris itu adalah jiwa yang harus ditumbuhkan oleh seorang host atau MC. Selanjutnya good looking. Good looking ini tidak mesti harus cantik atau ganteng. Good looking itu artinya enak dipandang saja, sesuai dengan warna acaranya. Terima kasih. Selanjutnya tugas utama MC saya bacakan secara singkat saja. Time, harus tepat waktu, memastikan acara berlangsung tepat waktu awal dan akhir. Juga durasi pengisi acara. Berikutnya T-nya, I-nya introduction atau mengenalkan siapa yang akan mengisi acara. M-nya mood atau gairah, pandai membangkitkan gairah audien dan memeriahkan acara. Selanjutnya ya, MC juga adalah star maker, pencipta bintang. Jadi ketika kita bertugas sebagai MC atau host, janganlah kita terlalu dominan melebihi kewenangan seorang pengisi acara, karena tugas kita adalah mencetak bintang, bukan sebagai bintang. 10 tugas MC. 1. Sinyal memulai. 2. Mengucapkan salam. 3. Menyapa hadirin. 4. Memperkenalkan diri. Selanjutnya menyebutkan nama dan tujuan acara. Menyebutkan susunan acara. Nah, mohon maaf bila waktu yang dipersilakan atau waktu yang tersedia mepet, seorang MC atau host dianjurkan untuk menyebutkan susunan acara sebelum acara dimulai. Yang ke-7, memperkenalkan pembicara. Yang ke-8, memberikan kesempatan atau waktu kepada pembicara. Yang ke-9, briding atau menyembatani. Selanjutnya 10, closing. Nah, ini naskah sederhana, saya tidak perlu bacakan. Terima kasih. Saya rasa itu.
Demikian Bapak dan Ibu peserta PCT batch 6 Jabar 3. Demikian paparan materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, juga buat kita semua. Saya kembalikan kembali kepada moderator Ibu Hajah Nurmani. Silakan. Terima kasih Ibu Nur Fadila. Alhamdulillah luar biasa materinya. Baik Bapak, Ibu, dan instruktur serta PCT batch 6 3 Jawa Barat. Sekarang adalah waktunya untuk tanya jawab. Kami persilakan. Oleh para peserta, siapa yang mau bertanya? Oke, Bu Nur Fadila, sambil nunggu peserta yang menyiapkan pertanyaannya, boleh nggak saya tanya? Boleh saja, boleh. Bagaimana sih caranya tuh untuk menghilangkan rasa takut kita gitu, Oh gitu. belum tampil jadi MC? Terima kasih Bu Haji. Mungkin grogi kali tepatnya, bukan takut ya. Kalau orang dewasa itu biasanya sudah lebih terlatih. Jadi rasa takutnya mungkin sudah bisa diminimalisir. Berbeda dengan anak kecil. Mungkin lebih tepatnya grogi kali ya Bun ya. Kalau untuk grogi, setiap kita pasti merasakan itu. Terutama jika kita berada di event-event formal, di mana dalam acara itu hadir para pejabat atau orang-orang yang lebih yang terhormat atau orang-orang hebat nih. Grogi itu pasti ada. Makanya seorang MC atau seorang moderator harus bisa mengkondisikan dirinya dengan cara satu, hadir tadi seperti saya bilang, hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, banyak berlatih sebelum acara dimulai. Nanti kita coba tes vokal sendiri. Nah, nanti karena seringnya kita mengulang-ulang kata-kata itu, secara tidak langsung kita sudah mengurangi rasa grogi itu. Nanti ketika on atau ketika acara dimulai, nah barulah kita terbiasa. Kadang grogi itu ada ketika kita belum pernah mencoba. Jadi intinya berlatih dan terus mencoba. Insya Allah groginya akan bisa diatasi. Oh ya, jangan lupa tips-tips yang sudah biasa kita tahu, bahwa untuk menghilangkan grogi itu biasanya minum air putih. Makanya saya setiap kali ingin melaksanakan tugas, air putih itu harus selalu ada.